Lalu selanjutnya adalah desain konseptual, silakan Kevin. Baik, jadi beginilah desain. Jadi desain konseptual kami adalah seperti ini. Jadi entitas pribadi memiliki yaitu NRP. Lalu polsek memiliki primary key yaitu kode polsek. Untuk entitas yang lainnya tidak merupakan weak entities, yang berarti mereka tidak memiliki primary key sehingga mereka harus tergantung dengan entitas yang lain. Lalu untuk relationship-nya akan dijelaskan lebih lanjut pada bab keempat. Description of attributes-nya kami menambahkan satu entitas yaitu data lapor. Data lapor ini yaitu mencakup data-data yang user pribadi melapor kepada polsek atau merchant ITS. Sedangkan atributnya adalah nama, kejadian, nomor HP, dan lembaga berwenang. Deskripsi dan informasi lainnya terdapat pada atribut yang di sebelah kanannya seperti ini. Lalu pada bagian bab 4, analisis desain konseptual. Yang 4.1 silakan dijelaskan. Yang pertama adalah identify entity type. Jadi langkah pertama dalam membangun model data konseptual adalah menentukan tipe entitasnya. Nah, dalam aplikasi yang kami kembangkan ini ada 6 entitas, yaitu pribadi, polsek, merchant ITS, website resmi, prosedur lapor, dan nomor layanan. Yang berikutnya adalah menentukan tipe relationship. Nah, seperti ini. Jadi intinya pribadi bisa melihat entitas-entitas yang lain, lalu polsek bisa meregister ke website resmi, prosedur lapor, dan nomor layanan, dan merchant ITS bisa meregister ke website resmi, prosedur lapor, dan nomor layanan juga. Terus selanjutnya 4.1.3. 4.1.3 adalah identify and associate attributes with entity or relationship. Maka yang dilakukan setelah mengetahui tipe relasi yang digunakan data tersebut yaitu mengidentifikasi dan mengaitkan antara atribut dengan entitas atau jenis hubungan yang akan dijalankan pada basis data yang telah ada. Berdasarkan basis data yang telah disebutkan di atas, dapat kita jabarkan sebuah relasi menjadi beberapa bagian. Oke, seperti ini. Mungkin bisa dilihat di proposal. Lalu pada 4.14, determine atribut domain. Langkah yang harus dilakukan setelah mengetahui relasi dari tiap entitas, yaitu menentukan domain dari atribut. Pada langkah ini juga dilakukan identifikasi primary key dari tiap entitas yang tersedia. Pada database yang telah disajikan sebelumnya, tertulis beberapa entitas beserta atributnya. Nah, dari beberapa atribut itu bisa diidentifikasikan salah satunya yaitu sebagai primary key. Jadi, untuk atribut NRP yaitu kenapa kita memilihkan NRP sebagai primary key? Karena dari atribut NRP, user tidak akan mengubah data tersebut. Kenapa? Dan dari atribut NRP juga, user memiliki NRP yang berbeda-beda sehingga atribut ini disebut unik. Lalu untuk entitas polsek ini kami mengambil primary key-nya adalah kode polsek. Kenapa kode polsek? Karena pada kode polsek ini setiap polsek pasti memiliki kode tersendiri sehingga tidak mungkin dari satu polsek ke polsek lain itu memiliki kode yang sama. Maka entitas atribut ini disebut primary key karena memang atribut ini unik. Pada 4.1.5 silakan. Pada 4.1.5 ini langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan candidate key-nya, primary key, dan alternate key-nya. Nah, untuk memilih primary key ini kita lihat lagi dari beberapa atribut yang memiliki nilai unik pada candidate key. Nah, jika menemukannya, maka salah satunya itu nanti akan dipilih dan akan dijadikan sebagai primary key dari tabel tersebut. Dan sisa dari candidate key itu akan terpilih menjadi yang tidak terpilih menjadi primary key itu akan disebut dengan alternate key. Contohnya pada tabel yang pertama di sini dari identifikasi kami untuk candidate key-nya. Nah, pada tabel candidate key di sini, ini pada sebuah atributnya, ini disebut dengan pada candidate key. Jadi pada candidate key ini kami memilih di sini ada dua atribut yang saya memberinya warna biru. Nah, dua atribut ini dipilih karena memiliki nilai yang unik sehingga dijadikan dengan primary key. Lalu berikutnya juga sisa dari atribut tersebut itu adalah alternate key-nya. Lalu pada 416 di sini pada langkah ini kami memiliki opsi untuk melanjutkan pengembangan model ER di sini. Di sini kita menggunakan konsep pembangunan seperti spesialisasi, generalisasi, agregasi, dan komposisi. Namun di sini jika kita memiliki spesialisasi, pendekatan kami mencoba untuk menyoroti perbedaan antara entitas dengan mendefinisikan satu atau lebih banyak subclass dari entitas per kelas. Lalu jika kita memilih pendekatan generalisasi, kami mencoba untuk mengidentifikasi fitur antara entitas dan mendefinisikan sebuah generalisasi entitas per kelas. Dan juga ada kami di sini
kami dapat juga menggunakan agregasi untuk mewakili hubungan antara tipe entitas, di mana yang satu memiliki keseluruhan dan yang lainnya mewakili bagian. Dan juga kami dapat menggunakan komposisi. Ini jenis agregasi ini agregasi khusus yang digunakan untuk mewakili asosiasi antar tipe entitas. Namun pada case kami di sini kami belum menggunakan opsi dari enhanced modeling konsep. Cek model for redundancy, langkah-langkah yang dilakukan adalah memeriksa model data konseptual dengan tujuan khusus untuk mengidentifikasi apakah ada redundansi atau di saat dimana suatu data menerima data yang lain, dan menghapus jika memang ada. 3 tahapan dalam langkah ini adalah: yang pertama, pemeriksaan kembali hubungan personal. Dalam langkah ini ada kemungkinan ditemukannya 2 entitas yang mewakili objek yang sama di suatu sistem. Setelah kembali ke hubungan data yang menggunakan atribut hubungan register dan tidak dapat ditemukan adanya redundansi, hal ini dikarenakan setiap entitas memiliki atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh mereka yang dapat didaftarkan dalam entitas yang lain. Lalu penghapusan hubungan redundansi, pertimbangan dimensi waktu. Lalu 41.8 validate konseptual. 4.1.8 ada validate conceptual data model against user transaction. Langkah ini berfungsi untuk memeriksa model untuk memastikan bahwa model tersebut mendukung dalam berjalannya sistem yang telah dibuat. Baik, lalu 419 review conceptual data model with user. Jadi menurut wawancara, user kan memerlukan nomor login dan password per website resmi. Jadi hubungan ini sudah tepat, yang yaitu pribadi hanya perlu melakukan view tanpa perlu melakukan register. Karena menurut dari wawancara dengan Medsen ITS, yang hanya bisa melakukan prosedur register atau mengubah data dari kelas tersebut hanyalah Medsen dan Polsek. Lalu data lapor ini diperlukan oleh Medsen, ITS, dan Polsek gunanya untuk mengetahui siapa saja yang mengalami musibah atau keadaan darurat. Jadi data ini sudah benar, yaitu Polsek dan Medsen melakukan view saja, karena yang mengisi data lapor ini adalah pribadi yang digunakan untuk listing lembaga tersebut. Terima kasih. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Dan sekian, selamat malam.